Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu kedudukan dan fungsi lembaga negara. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Salvia Maharani dan dua anggota kelompok lainnya, yaitu Mas Rio Jasmi Arisando dan Mbak Risti Ratnasari. Yang pertama saya jelaskan ialah lembaga eksekutif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuatan eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri atau biasa disebut dengan istilah kabinet secara sederhana. Tugas badan eksekutif meliputi pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Fungsi eksekutif sendiri yaitu melaksanakan program pemerintah, melantik duta kenegaraan, memberikan penghargaan, dan fungsi hubungan internasional dengan pemimpin negara lain. Selanjutnya, kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif terbagi sebagai berikut. Kekuasaan eksekutif pasal 4 ayat 1, kekuasaan administrasi pasal 15, kekuasaan legislatif pasal 5, pasal 20 ayat 2 dan 4, serta pasal 22 ayat 1. Kekuasaan yudikatif pasal 14, kekuasaan militer pasal 10, 11 dan 12, kekuasaan diplomatik pasal 11 dan 13. Selanjutnya ialah lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, penetapan fungsi DPR dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kedudukan dan fungsi DPD. Kedudukan DPD adalah sebagai lembaga perwakilan daerah, lembaga tinggi negara yang setara dengan DPR, yang juga sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Fungsi DPD. 1. Fungsi legislasi. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta di samping itu DPD juga ikut membahas RUU bersama DPR. 2. Fungsi pertimbangan. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, lalu anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi pengawasan. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah. Kedudukan dan fungsi MPR. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. Namun setelah amandemen, kedudukan MPR setara atau sama dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MK, KI, BPK. Fungsi MPR. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Lembaga yudikatif. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dalam arti sebagai badan pengadilan kasasi atau terakhir bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding yang meliputi 4 lingkup peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Fungsi Mahkamah Agung atau MA. Yang pertama, fungsi peradilan. Sistem kasasi di Indonesia menempatkan MA sebagai badan pengadilan tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum
dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan diselenggarakan dengan sesama dan sewajarnya. Yang ketiga, fungsi legislasi. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan secara sendiri bila mana dianggap perlu untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada. Kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedudukan MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan judicial review, MK menjelaskan fungsinya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial. Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural, kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Salah satu fungsi Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.